Ini adalah sebuah lembaga ya yang akan mengelola dana pemerintah ya untuk investasi. Dengan adanya lembaga ini diharapkan akan semakin banyak investasi masuk dan investasi terhadap sektor-sektor potensial kita ini menjadi lebih banyak. Contoh, kita punya nikel, udah diambil nih nikelnya, lalu mau diapain? Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja. Genap sudah 1 bulan Badan Pengelola Investasi Daya Anantara Nusantara atau dikenal dengan BPI Danantara. Dan kali ini kita akan ngebahas mengenai Danantara yang akankah membawa positif terhadap ekonomi Indonesia atau malah sebaliknya. Dan pastinya Una akan ngebahas ini dengan pakarnya, teman anak muda. Di sini sudah berhadir akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara atau sekaligus pengamat ekonomi, Bapak Wahyu Aryo Pratomo. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Una, apa kabar? Kabar baik. Bapak gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa kan Pak? Puasa, Insya Allah puasa. Pak, Bapak merupakan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sudah berapa lama nih Pak mengajar? Saya sudah 27 tahun. 27 tahun. Dan sudah di kampus-kampus mana aja nih Pak? Kampus saat ini ya memang cuma di USU ya. Dulu mungkin waktu masih muda masih cari pengalaman. Ada beberapa kampus swasta ya, tapi itu pun gak lama lah. Setelah di USU sudah mulai settle gitu ya. Saya akhirnya tetap di USU. Udah lama kok. Oke. Pak, seperti yang di awal tadi Una mengatakan kita akan ngebahas mengenai Danantara. Oke. Boleh dijelaskan Danantara itu sebenarnya apa Pak? Oke. Jadi Danantara ini kemarin kan diresmikan sebulan lalu ya oleh Pak Presiden Prabowo. Itu tanggal 24 Februari. Lalu kemarin nih 1 hari yang lalu semalam lah. Semalam itu diumumkan siapa saja pengelolanya ya. Bener. Karena kalau yang waktu tanggal 24 Februari itu baru yang chief officernya yang CEO-nya doang. CEO-nya ada CIO, ada COO gitu ya. Iya. Nah itu ya pokoknya yang bos-bosnya lah gitu yang tinggi-tingginya. Nah ini sekarang ini profesionalnya ya yang menggerakkan Danantara secara operasional. Jadi ini adalah sebuah lembaga ya yang akan mengelola dana pemerintah ya untuk investasi ya. Jadi begini, pemerintah Presiden Prabowo untuk 5 tahun ke depan itu sudah mencanangkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini harus tidak seperti yang biasanya. Jadi not business as usual. Karena biasanya tuh pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%. Ya, nggak lebih dari itu, 5,1, 5,2. Jadi rasanya ini kalau hanya tumbuh sekitar 5,1 sampai 5,2 atau di rentang 5%-an ini nggak nendang gitu lah istilahnya ya. Nggak nendang dalam arti apa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kan penduduk kan terus bertambah ya. Kemudian pendapatan kita ya, kemiskinan ya, jadi pengangguran. Nah ini mau ditekan lebih dalam, lebih rendah lah. Pendapatan lebih tinggi, maka kita perlu investasi. Nah investasi itu kan bisa digerakkan oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah tuh melalui ada BUMN ya di tingkat nasional, sementara di daerah tuh ada BUMD sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau BUMD tuh banyak yang bermasalah juga ya, tidak profesional ya, kita temukan di daerah tuh kayaknya tenaga-tenaganya tidak mampu lah ya. Nah kalau BUMN ini kan ada yang bagus, ada yang kurang bagus juga. Tapi pada prinsipnya masih cukup baik lah ya. Dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Nah itu pun dirasakan masih belum optimal. Kenapa? Ada lembaga-lembaga ya di dunia yang dilihat itu negara tetangga saja. Misalkan kayak Singapura, Malaysia. Mereka ada sebuah lembaga investasi ya, ini dimodalin oleh pemerintah, tapi kemudian dalam operasionalnya ini memang betul-betul profesional
Profesional itu diisi orang-orang yang betul-betul hebat di bidangnya, ya memang jago lah, kita nggak seperti itu. Nah, dan berhasil. Nah, kita belum punya kecuali BUMN tadi, ya. BUMN ini pun juga sebenarnya kalau kita lihat ada juga titipan-titipan, sehingga dirasakan ya pasti nanti terafiliasi dengan ya yang nitip-nitip gitu ya. Jadi ya masih belum independen sepenuhnya. Nah, jadi kayaknya perlulah kita tiru ya. Walaupun kita mungkin agak terlambat. Sebenarnya lembaga pengelola investasi ini di Indonesia ada ya sebelum Danantara, ya namanya Indonesia Investment Authority, ya INA, singkatannya INA. Nah, INA ini dibentuk oleh Kementerian Keuangan awalnya. Kemudian mereka melakukan investasi. Nah, investasinya ini join. Ya, jadi kenapa mesti join? Karena ini mesti besar. Iya. Jadi karena memerlukan dana yang besar juga. Jadi INA itu ini yang sudah ada ya. Ini dia bergerak umumnya di bidang jalan tol. Jadi dia berinvestasi, dia mengakuisisi jalan tol yang udah dibangun oleh BUMN. Jadi kayak Utama Karya ya kita kan ada tuh. Nah, salah satu invest aja yang Binjai nih, Medan Binjai. Oh iya. Nah itu kan, itu kan Utama Karya awalnya. Nah sekarang tuh udah diakuisisi oleh INA. Jadi dibeli agar kemudian Utama Karya nanti dapat dana segar. Kan investasi ini. Nah, investasinya itu bukan hanya dari INA ini, ya Investment Authority ini, ya. Ini join dengan perusahaan-perusahaan asing. Ya, karena investasinya besar, ya triliunan, ya puluhan triliun. Jadi kemudian kalau udah diakuisisi, artinya ini dimiliki oleh perusahaan yang baru yang dibentuk, ya ini kan join ya. Jadi lembaga ini membentuk satu perusahaan, join dari beberapa investor. Nah, ini yang ngelola proyek strategis tadi. Nah, INA ini udah berjalan dan cukup bagus ya. Mereka ada so far mungkin belum banyak ya. Satu di jalan tol karena fokus ke jalan tol. Satu lagi sektor yang mereka garap tuh di energi ya, geothermal ya. Jadi mereka invest di situ. Nah, karena Indonesia ini kan sebenarnya potensi untuk energi terbarukannya kan banyak ya. Nah, punya potensi tapi nggak bisa kita manfaatkan gitulah. Perlu investasi. Maka kemudian ini idenya adalah bangun yang baru lagi. Ya, yang disebut dengan tadi Danantara. Nah, jadi udah dua nih kita punya lembaga investasi. Jadi lembaga ini yang dibentuk ini Danantara ini akan menjaring mitra. Ya kan? Dapat mitranya siapa nih? Misalkan gitu ya. Kita mau bangun satu proyek besar. Misalkan ya kan ini kemarin fokusnya macam-macam ya. Ada di infrastruktur ya, kayak jalan tol, pelabuhan, kemudian energi ya, bahkan pangan ini mau masuk ke sana ya. Nah, ini kan kita punya potensinya. Lalu kalau hanya berharap kepada dana BUMN, ini terbatas. Ya, apalagi pakai uang pemerintah, nggak bisa. Lembaga-lembaga investasi dunia ya, ini kan banyak. Dia nggak mau kalau ini nggak profesional. Jadi betul-betul harus profesional. Nah, begitu ini ada, mungkin akan ada investor yang tertarik. Karena ini terlepas dari pemerintah. Walaupun memang didanai awalnya dari pemerintah dalam hal ini. Kayak Danantara ini kan dari BUMN. Ya, jadi ada keuntungan. BUMN itu dividennya dipakai. Bahkan ini kan sekarang untuk investasi yang berikutnya ini udah dihimpun 7. Jadi ada super holding namanya. Super holding itu kayak satu perusahaan besar yang membawahi beberapa perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, jadi dia mengatasnamakan ada 7 kan. 3 perbankan itu kan. Ada 3 perbankan, BNI, BRI, kemudian Pertamina, PLN, ya, PLN, ada Main ID. Ya. Jadi 7 BUMN ini digabung. Nah, ini kan mereka punya aset yang besar. Jadi kemudian ya dari penyertaan modalnya nanti kalau dengan ada investor lain, nah ini bangun satu investasi baru. Jadi dibentuk perusahaan baru, ya, yang ini join. Nah, dengan seperti ini sebenarnya diharapkan akan semakin banyak
minat-minat investor asing itu masuk ke Indonesia, ya. Tetapi kan ini kan masih penuh dengan tantangan. Tantangannya apa? Ya orang lihat dulu ini siapa sih yang dilantik jadi pengurusnya. Nah kemarin itu dia dilantik dan memang kalau kita lihat itu macam-macam ya, bahkan untuk penasihatnya itu banyak orang-orang hebat dunia. Benar. Ya kan, bahkan ada mantan Perdana Menterinya Thailand, Thaksin. Wah, itu jadi penasihatnya juga kan. Kemudian ada Jeffrey Sachs, itu orang Amerika, itu ahli ekonomi dunia. Ya, memang pendapatnya itu luar biasa. Kalau dia cerita tentang resiko ekonomi global, dia bisa. Karena kan gini, investasi ini kan dia harus tahu apa sih resiko yang terjadi di dunia sekarang. Kan perlu nasihat-nasihat. Ya, diambil orang-orang hebat dunia. Ya, kemudian kemarin dipilihlah pengelola-pengelolanya itu. Ini adalah orang-orang yang pernah atau punya pengalaman luar biasa di bisnis, ya. Oke. Dan ini dijamin tidak terafiliasi dengan lembaga-lembaga yang ada, misalnya politik dan sebagainya. Oh, berarti Danantara ini terbebas dari politik lah ya? Iya, memang harus. Karena kalau enggak, investor yang akan nanti bekerja sama nggak tertarik karena khawatir. Ini bekerja untuk siapa? Kan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan ya pengelolanya kan ini ada Pak Rosan ya, dia menteri. Dia juga punya usaha kan. Dia harus melepaskan semua nih. Nggak boleh dia jadi direktur atau jadi apa di perusahaannya, termasuk juga Pak Pandu ya. Pandu Sahari juga dia punya perusahaan. Ya dia lepas semua. Jadi betul-betul nanti tidak ada konflik of interest. Karena kalau nanti terjadi konflik of interest, ya ini berarti bisa memperkaya satu kelompok. Oke. Dan itu yang tidak disukai oleh investor asing, ya. Jadi dengan adanya lembaga ini diharapkan akan semakin banyak investasi masuk dan investasi terhadap sektor-sektor potensial kita ini menjadi lebih banyak. Contoh, kita punya nikel. Udah diambil nih nikelnya, lalu mau diapain? Mau dijual mentah? Dijual mentah nggak boleh, ada undang-undangnya, ada undang minerba, nggak boleh. Mesti dibikin smelter. Nah, diturunkan satu tingkat, ya kan? Nikel, oke, jadilah itu. Terus ini komponen untuk pembuat baterai ya. Terus masa sih nggak bisa lagi turun lagi jadi produsen baterai kita gitu loh, ya kan? Karena baterainya dari nikel ini kan komponennya. Nah, kalau jadi baterai berarti kita nanti bisa bikin mobil listrik, bisa bikin kendaraan listrik. Nah, ini yang mau disasar nih sekarang. Memproduksi sendiri. Iya, tinggal cari investornya. Loh, kita punya sumber dayanya kok. Iya, benar. Apa yang kita mesti jual? Nah, apalagi sekarang dunia itu udah kayak deglobalisasi namanya. Jadi bukan globalisasi, malah sekarang menciut. Masing-masing menyelamatkan kita masing-masing lah gitu. Kita mempersiapkan kebutuhan kita sendiri. Ya, Amerika contohnya, dia udah nutup, ya kan? Dia perang dagang dengan Cina. Bahkan Amerika sekarang Trump itu memerangi Kanada dengan Meksiko. Artinya memang mereka kepengen, ya nggak ada lagi impor atau impor yang betul-betul kita nggak punya gitu loh, ya. Jadi mereka produksi sendiri. Nah kalau seperti itu, semua negara-negara menutup, bahaya juga kan? Kita kerasa juga kemarin waktu kita gagal panen di beras misalkan, ya. Jadi kita kekurangan beras. Terakhir di dunia waktu kemarin ada satu climate change yang buruk ya kan, El Nino. Nah itu kan kemarin kan produksi beras turun, anjlok. Nah ketika terjadi El Nino produksi beras anjlok, nah kita bingung kan, kita pun nggak cukup. Lalu kita minta negara-negara tetangga, kami beli dong. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka juga kurang takutnya. Kan berbahaya ya dari kedaulatan pangan kita. Ngebayangkan orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Ya kan? Jadi ini kan mengancam. Makanya kita punya lahan yang subur, tanah yang masih luas. Lalu kenapa kita nggak meningkatkan produksi pangannya kita? Nah satu sisi lagi kita lihat dari produktivitas. Berapa sih beras yang dihasilkan per hektar misalkan gitu kan. Ya rata-rata kita baru 6 ton, ya 5-6 ton. Nah di negara-negara maju tuh udah bisa 12. Minimal 10 ton per hektar beras. Ya kan, padi yang dihasilkan. Artinya apa? Ya karena kita nggak digarap secara profesional lahan pertanian kita.
Ya kan, tidak ada mekanisasi, ya kan, modernisasi, ya alat-alat alsintan, ya alat produksi pertanian yang masih tradisional gitu, kita masih pakai kerbau untuk membajak sawah kayak gitu ya, bukan pakai traktor. Kemudian manennya masih dipotong dengan tangan, bukan pakai traktor pemanen gitu ya, harvesting gitu ya. Kemudian masih jemurnya di lantai, tunggu matahari. Kalau mataharinya nggak muncul, ditarik lagi tuh. Sibuk lah semua. Padahal sudah ada pengeringnya. Negara-negara maju udah pakai gitu, ya kan. Nah, bukan negara maju, negara kayak Indonesia, saingan Indonesia juga kayak Vietnam juga udah banyak pakai itu. Maka itu perlu investasi yang besar. Maka ini diharapkan dengan ada Nantara, ini akan menjadi fokus. Duitnya nggak cukup dari pemerintah, cari partner. Ya, di dunia global ini banyak kok investasi. Bahkan sebenarnya investasi yang kita harapkan itu jangan investasi di pasar modal saja. Kan selama ini gitu, kita banyak uang masuk, tapi uang yang masuk itu bukan di sektor real, bukan dibuat pabrik, ya. Beli surat berharga, pasar modal. Yang ini sebenarnya resikonya gede. Gedenya gimana? Kalau terjadi guncangan ekonomi saja, misalkan suku bunga aja di Amerika lagi bagus, ekonomi Amerika lagi baik daripada Indonesia, itu duit keluar dari Indonesia menuju kepada negara-negara yang lebih stabil ekonominya, lebih kuat ekonominya, lebih menarik bagi investasi. Uang tuh keluar dalam waktu singkat. Nah, ini yang kemudian kita lihat kenapa dalam beberapa bulan terakhir ini IHSG kita tuh ya gonjang-ganjing, bahkan trennya turun. Iya. Apakah itu dikarenakan karena baru launchingnya Danantara ini? Ya, itu dikait-kaitkan sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya ini memang tren global. Oke. Ya, tren global ya. Jadi apakah itu Danantara, saya ngelihatnya mungkin kalaupun ada kecil sekali, ya belum, karena Danantara aja belum kerja. Nah, itu dia. Ya kan? Masa langsung udah justifikasi, ya kan? Apalagi kemarin udah sebenarnya gini, kemarin ketika Pak Rosan sudah mengumumkan siapa saja pengelolanya, itu agak membaik sebenarnya di pasar, karena dilihat betul-betul profesional nih, gitu loh, ya. Nah, artinya respon pasar bagus, walaupun ya belum kerja kan ini. Belum. Ya kan, belum bekerja. Masih pembentukan. Ya. Jadi nanti kalau ya masih sibuk dengan pengelolaan organisasi dulu kan. Ya nanti setelah ini baru mereka benar-benar kerja, cari investasi, cari mitra segala macam. Nah, jadi IHSG kita tuh kemarin cenderung menurun ya karena sebenarnya di tingkat global pun ini terjadi, bukan hanya Indonesia. Cina juga Hang Seng ya. Beberapa bursa-bursa internasional lain juga mengalami goncangan. Amerika nguat karena duitnya ketarik ke sana, gitu loh. Karena ternyata ketika Trump mulai membenahi ekonomi Amerika kan sekarang nggak fokus ke perang lagi. Ya, mereka fokusnya sekarang ke ekonomi. Jadi berbeda nih kayak presidennya. Jadi Trump efek ini ya memang membuat ekonomi sudah bisa tidak berimbang lagi. Jadi dengan kebijakan-kebijakan dia yang proteksionis itu, akibatnya dana malah ketarik ke sana. Ya, karena sumbernya kan dari investornya dia. Karena dilihatnya bahwa, jadi gini, gara-gara Trump itu lebih memprotek pasarnya, itu di Amerika sekarang ya industri tumbuh. Kemudian kan orang bekerja, ya karena permintaan tenaga kerjanya jadi meningkat. Dan Trump kemarin kan tidak mengakui imigran dari negara-negara sekitar Amerika itu yang masuk. Kan dicabut lagi tuh sama dia. Karena selama ini mereka lah yang menjadi pesaing sebenarnya bagi orang-orang Amerika sendiri. Ya. Dan tentunya ini kan berbeda. Kalau orang luar yang bekerja ke Amerika tuh mau digaji murah. Jadi inflasi mereka rendah. Nah, ini sekarang orang Amerika asli yang bekerja di perusahaan Amerika ini gajinya kan ada standar. Dan itu mahal. Nah, kalau mahal ini berarti harga barang akan naik karena biaya produksinya naik. Nah, ketika harga-harga barang itu naik di Amerika, inflasinya tinggi, bank sentralnya itu naikkan suku bunga. Jadi kalau udah naik suku bunga, orang-orang punya modal itu kan sangat tertarik dengan bunga. Ya dia taruh aja duit di situ, nganggur duduk, duit dia bertambah. Kayak gitu. Tertariklah uang dari seluruh dunia masuk ke Amerika.
Karena suku bunga di Amerika, suku bunga perbankannya tinggi. Gitulah dia, ya kan, alurnya. Dan ini ya bagi Trump mungkin nganggap ya itu nggak ada masalah. Yang penting bagaimana rakyatnya nggak nganggur, ya kan. Tetap mereka bekerja, ekonominya memang digerakkan oleh warganya sendiri, ya kan. Tidak tergantung dari barang-barang luar negeri, ya kan, dari Cina. Bahkan di musuhnya pula sekarang. Bukan di musuhnya, artinya dia mengenakan tarif yang besar untuk produk dari Kanada, dari Meksiko, yang dulu mereka punya ikatan, perjanjian, kan mereka punya NAFTA ya, North American Free Trade Area. Itu kan persetujuan mereka bahwa barang-barang yang dari Kanada, dari Meksiko masuk ke Amerika itu free tax. Sekarang itu dicabut, dia nggak ngakuin. Jadi dia minta penyesuaian, nggak bisa dong. Ini Amerika yang dirugikan. Nah kayak gini ya gitulah. Jadi dia tetap ya dengan slogannya tuh American First, ya pokoknya Amerika dulu. Nah ini ternyata membuat ekonomi dunia, karena ini kan Amerika tuh negara besar ya. Iya. Ya jadi nggak imbang lagi, artinya yang tidak berjalan seperti yang sudah terjadi, keseimbangan. Jadi keseimbangan baru lah kita bilang ya. Keseimbangannya berubah. Ya, uang tertarik ke Amerika, barang-barang dari negara-negara lain mau masuk Amerika susah karena dipajakin yang tinggi. Lalu kemana barang kita, kan gitu? Kita carilah pasar baru, ya kan? Terpaksa kan kita cari pasar baru. Lalu kan harus tukar dengan barang-barang negara lain. Terus kayak Indonesia, masa kita harus jual yang mentah terus, kan gitu ya? Jadi masa ditakdirkan harus seperti ini terus ya? Yang itu kan kalau barang mentah, barang setengah jadi itu kan harganya masih murah. Benar. Relatif murah lah dibandingkan dengan barang yang betul-betul sudah siap pakai. Nah, ini diperlukan ke depan. Dan ketika nanti kita mampu menghasilkan produk-produk yang sudah jadi, itu nilai tambahnya tinggi, itulah pertumbuhan ekonominya jadi tinggi karena nilai tambahnya tinggi. Ya kan? Yang produksi barang dengan harga 100 dengan 100 ribu kan beda kan? Kita mau yang 100 ribu nih, bukan yang 100. Maka inilah pertumbuhan ekonomi kan, lompat deh. Nah jadi inilah yang disasar. Ya, disasar. Supaya kita bisa menghasilkan produksi ya secara keseluruhan yang tinggi. Yang nilainya tinggi. Nah inilah yang sedang dilakukan. Gitulah lebih kurang. Berarti secara tidak langsung Danantara ini punya janji yang bagus untuk memperbaiki ekonomi Indonesia ke depannya. Iya. Kalau dilihat dari tim-timnya gitu ya Pak. Iya betul. Jadi kita berharap ya, memang ini betul-betul profesional. Ya karena gini, ini kan sebenarnya tantangannya ada juga. Ya kita tahu juga kan kasus-kasus di BUMN yang selama ini terungkap lah bahwa ini ada penyelewengan segala macam ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi ya presiden buruk. Karena ini sebenarnya momennya kalau menurut saya pun ini ada juga lah momen yang kurang bagus karena beberapa kasus di BUMN itu kan terkuak ya. Iya. Artinya yang negatif-negatif. Benar. Dan ini kan sebenarnya juga masih ada rasa-rasa BUMN. Karena kan kayak tadilah dia punya super holding ya. Ini kalau digabungkan nanti ini 14.900 triliun loh. Asetnya si Danantara ini kalau digabung semua BUMN ini gila. Bahkan merupakan salah satu badan investasi yang terbesar di dunia ya ketika digabungkan lah. Tapi kan tadi masyarakat masih ngelihat ya BUMN kemarin beberapa BUMN itu ya inilah dia penyelewengan, udah kaya pun masih kurang kaya juga, gitu-gitu kan. Artinya masih negatif kan persepsinya. Dan mudah-mudahan dibuktikan lah nih ya Danantara memang betul-betul mengikis lah ya atau menangkis presiden-presiden negatif terkait dengan BUMN itu, bahwa mereka betul-betul profesional dan mereka tidak melakukan pelanggaran ya di dalam kegiatan produksinya, operasionalnya, kode etiknya dijaga ya. Jadi ini tentunya karena dia juga membawa nama negara kan. Dia akan nanti investasinya dengan perusahaan asing. Nah bayangkan kalau nanti ternyata mereka juga melakukan ya misalkan ya penyelewengan Danantara ini, investor asing gak percaya lagi, habis. Dan ini ada terjadi juga. Dampak apa yang akan kita rasakan? Ya yang jelas kalau ini udah digabung,
asetnya banyak, hancur. Ini kan sama dengan membubarkan semua BUMN. Ya kan, itu yang menghancurkan kan. Iya. Langsung citranya jadi negatif kan. Oke. Ya. Jadi ya ini taruhannya gede nih. Ya, taruhannya gede. Ya mudah-mudahan ya apa yang diskenariokan, apa yang udah direncanakan ini bisa berjalan baik ya. Kalau tidak, wah ini bahaya. Ya bisa menghancurkan, ya tadi bukan target 8%, mungkin target 5% pun gak akan kecapai. Gak akan terrealisasi gitu ya Pak. Nah karena ketakutan yang dikhawatirkan masyarakat, banyak masyarakat yang sudah menabung di berbagai perbankan BUMN itu menarik uangnya. Nah itu gimana Pak tanggapannya? Ya itu apa ya, mungkin ikut-ikutan aja ya, karena memang nggak ngerti ya, apalagi termakan tadi yang citra negatif itu yang saya bilang ya, khawatir nih nanti kalau udah apa namanya itu udah jadi Danantara, jangan-jangan bank kita malah jadi semakin gak sehat gitu ya. Ya itu bisa jadi karena pemahamannya masih belum paham betul terkait dengan Danantara ini. Ya kemudian yang kedua ikut-ikutan. Ya biasa kan ada hoax, ada berita-berita negatif ya, yang kemudian tanpa berpikir panjang diambil sebuah tindakan yang mungkin nggak rasional. Kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya juga gitu loh. Oh ini belum kerja kok. Ya kan kita belum tahu ini gimana. Tapi ketakutan semata itu. Iya. Dan memang betul beberapa bank, misalnya BRI aja, itu kan sahamnya turun tuh. Ya turun. Ya memang betul. Ini kan Danantaranya juga mesti selektif dong. Nanti pengelolanya siapa nih bank-bank BUMN ini yang terhimpun dalam Danantara ini? Ya pasti kan ada. Bisa jadi ya pemilihan pengelola baru ya kan. Ya kita lihat aja nanti nih ya. Siapa yang akan memimpin atau masih tetap ya kita nggak tahu kan. Ya itu terserah dari pengelola Badan Danantara kan. Pasti mereka akan mendiskusikan hal ini, memutuskan hal ini. Tapi yang jelas bahwa ya kita berharap ya mungkin masyarakat ya sebelum dia ikut-ikutan mengambil tindakan yang mungkin belum tepat ya. Ya pelajarin dulu gitu loh ya, bahwa konsepnya ini bagus dan banyak lembaga-lembaga seperti Danantara di dunia. Contoh misalkan di Singapura tuh ada Temasek. Temasek itu dulu yang beli Indosat kita. Ya. Karena kan gini, Singapura itu kan dia lahan investasi terbatas, negara kecil kan. Jadi dia dibentuk itu bukan investasi di Singapura, dia investasinya di negara lain. Temasek. Contoh misalkan di Malaysia Khazanah. Khazanah itu juga sama kayak Danantara, ya badan investasi. Mereka punya CIMB, bank itu. Ya itu di pemiliknya. Nah CIMB kan sampai ke Indonesia. Jadi banknya kan besar. Karena dari segi pemodalan mereka kuat. Nah kalau dia cuman sendiri aja ya paling kelasnya di Malaysia. Dia enggak. Wah ini kita tambah modal ke situ karena investornya makin banyak besar duitnya. Kita ekspansi lah. Ya kan. Perkebunan. Khazanah tuh ada beberapa kebunan di Sumatera. Di Pulau Sumatera ini. Dia beli. Nah kenapa bisa? Ya karena duit dia banyak. Sama kayak kita. Ya kalau bisa janganlah orang asing yang mengelola kekayaan alam kita, ya kita sendiri. Kita gitu sendiri. Dan antara ini yang akan membentuk perusahaan-perusahaan yang kemudian nanti dia ngelola nih kekayaan alam kita, gitu ya. Jadi tentunya ini akan bisa menambah penerimaan juga kan bagi negara. Tapi bukan itu yang dituju sebenarnya. Karena antara ini nanti dia akan menggunakan kembali keuntungannya untuk memperbesar usaha ini sampai betul-betul kan targetnya itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, pendapatan per kapita masyarakat. Itulah dia target utamanya. Oke, di sini Dewan Pengarahnya ada 2 mantan presiden. Iya. Sebelumnya ya Pak ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya, kalau kita lihat 2 presiden ini satu punya pengalaman ya. Pengalaman yang luas lah karena pernah memimpin Indonesia. Jadi kalau tidak kita ragukan lah pengalaman mereka. Bahkan ini kan kedua presiden ini kan 2 periode nih. Ya kan? Berarti kan 10 tahun ya. Artinya kenapa 2 periode? Berarti kan dia dipercaya oleh rakyat.
bahwa dia kan bagus ya. Gitulah contohnya. Ya kalau cuma 1 periode berarti masih kurang bagus kan gitu ya. Kalau 2 periode itu kan berarti sudah bagus. Bagus lah ya. Bagus. Nah, yang kedua presiden ini punya konsep. Ya contoh Pak SBY di akhir walaupun dia di ujung-ujung sebenarnya. Dia punya konsep pembangunan Indonesia namanya MP3I, Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia, Ekonomi Indonesia. Itu bagus sekali. Artinya dia sudah merancang bahwa Indonesia itu perekonomiannya butuh infrastruktur, butuh kawasan-kawasan ekonomi, kawasan industri, pelabuhan yang standar. Itu udah dirancang. Udah mulai juga diinisiasi dibangun. Tapi sayangnya kan MP3 ini 2010 ya dibentuk, kemudian mulai dijalankan ya 2011 2012. Ya mungkin sampai 2014 karena Pak Jokowi itu kan di 2014 jadi presiden. Ya belum banyak karena masih banyak diskusi, biasalah namanya juga konsep baru. Nah yang mengimplementasikan ya muncullah nawacita itu, yaitu kalau saya ngelihatnya itu MP3I yang diadopsi. Jadi dilanjutkan tuh sama Pak Jokowi. Ya apa yang sudah dirancang oleh Pak SBY itu dilanjutkan oleh Pak Jokowi sebenarnya melalui nawacitanya dia, gitu loh. Diaturlah ekonomi Indonesia ini ya, bahwa membangun ekonomi itu harus dibangun pondasinya yang kuat. Nah pondasinya itu harus dibangun prasarananya yang kuat, yang bagus, ya kan? Karena kalau pondasinya nggak bagus, gimana? Sumber daya manusianya, ya dari pendidikan, kesehatan, ya ini disiapin, ya. Jadi kalau ini udah disiap, maka kemudian kita tinggal membangun bagaimana ekonominya ngungkit. Karena kita sudah punya pondasi yang bagus, ya. Dan ini melalui astacitanya Pak Prabowo, ini juga ngelanjutin ini. Jadi sebenarnya benang merahnya kalau saya ngelihat tuh dari zaman Pak SBY ke Pak Jokowi, ini dilanjut oleh Pak Prabowo. Ini masih inline saya ngelihatnya. Artinya apa? Artinya makanya kemudian Pak Prabowo masih percaya sama yang dua ini, karena ini sebenarnya inspirasinya gitu loh, ya. Sehingga kalau ini dijalankan, maka ini akan rencana-rencana yang dulu bahwa Indonesia akan maju, ini bisa kita capai. Sebenarnya perencanaan pembangunan yang baik yang seperti ini, gitu loh. Jadi apa yang sudah dibangun dipelajarilah, lalu disempurnakan. Kan nggak ada yang sempurna ya. Tetap ada yang kekurangan. Nah itu ditambah lah, disempurnakan. Sehingga nanti ini terencana secara utuh. Bahkan mulai tahun ini ya 2025 itu kita menyusun yang namanya dokumen rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Nah artinya kalau ini udah disiapkan sampai 20 tahun yang akan datang, maka sasaran menjadi Indonesia maju 2045 itu atau Indonesia emas itu jadi bisa kecapai. Walaupun di tahap awal ini ya masih banyak yang ragu juga lah. Apa betul ya ekonomi kita bisa 8%? Apa betul ya? Ketakutan selalu menghantui. Iya, ya apalagi kemarin ada program yang menyita uang cukup besar. Iya, MBG itu. Iya, ya MBG. sehingga kemudian ya terpaksalah dilakukan efisiensi. Nah efisiensi ini memang ya mudah-mudahan ya segeralah ya. Saya begini, sebenarnya kan relokasi dia nih. Ada anggaran yang dihemat di berbagai lembaga dan kementerian itu, termasuk juga di pemerintah daerah, termasuk juga kami di pendidikan. Ya itu ada efisiensi. Ya mudah-mudahan ini ya uang yang hasil efisiensi ini memang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang betul-betul produktif. Ya produktif dalam arti ini bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik ya. Tapi ini masih MBG kan belum berjalan secara utuh ya, masih pilot project. Pengetesan. Iya, masih seperti itu ya. Artinya uang yang udah dihemat ini yang nganggur. Nah, itu dia. Ya, jadi belum efektif juga. Padahal ini udah triwulan 1 kan, sehingga banyak yang termasuk saya itu memprediksi ya kayaknya ekonomi Indonesia dibandingkan tahun lalu nggak akan ada pertumbuhan. Kita mencapai malah pertumbuhan yang penurunan, sama saja. Oh sama saja. Sama saja dengan tahun 2004 itu udah bagus. Itu pandangan saya. Karena triwulan 1-nya ini kayak macet gitu loh. Kayak ada ya persiapan yang masih belum matang. Dan ini udah diimplementasikan. Sehingga duit udah ketahan. Tapi belum dimanfaatkan lebih produktif untuk kegiatan yang prioritasnya Pak Prabowo. Nah ini
ya akhirnya kan stuck gitu ya. Kalau uang tuh nggak diputar gitu, ya ekonomi nggak jalan. Nah itu. Ngebahas soal efisiensi Pak. Sebentar lagi nih kan kita akan memasuki raya ya Pak ya. Tapi kalau dilihat penjualan itu, orang-orang yang berjualan itu malah kurang gitu dayanya. Daya pembelinya. Nah itu gimana Pak? Mungkin banyak yang beli tapi daya untuk kesananya itu kurang. Itu gimana? Jadi memang ini ada dampak kayak multiplier ya, istilahnya gini loh. Ketika ada penghematan di satu sektor, ini akan berdampak kepada sektor lain. Contoh, yang dihemat itu kan ada Inpres ya, Inpres 1 2025 itu terkait dengan efisiensi ya. Nah itu lembaga-lembaga baik pemerintah ya, yang pusat maupun di daerah, itu mengurangi perjalanan dinas. Ya, nah mengurangi perjalanan dinas itu sebenarnya berdampak terhadap penerbangan. Sekarang bandara tuh nggak gitu rame. Iya. Ya bahkan banyak perusahaan-perusahaan penerbangan tuh menggabungkan penerbangannya karena ya nggak penuh gitu, jadi nggak efisien gitu kan. Nah kemudian berarti juga transportasi kesananya kan nggak rame. Berarti apa? Ya abang-abang Grab, supir taksi, yang nggak banyak orang kan yang dibawa ke bandara karena penumpangnya nggak rame. Ya. Nah kemudian ini kan kayak penghasilan mereka pasti berkurang, ya kan? Ya ditambah lagi dengan belanja-belanja kantor juga yang diefisiensikan, berkurang. Padahal ini belanja-belanjanya mungkin kayak kue, nasi itu kan diefisiensikan. Berarti UMKM yang selama ini mensuplai itu ya tidak menjadi penyuplai lagi. Hotel, pertemuan di hotel ditiadakan, ya kan? Berarti hotelnya pun kosong. Jadi penghematan di satu sisi itu berdampak kepada sektor-sektor yang banyak, ya, karena cuma di pemerintahan aja nih yang dihemat. Nah, akibatnya ini kan nggak jalan ini yang selama ini bekerja gitu kan. Nah, setelah itu kan berarti kan ada UMKM yang nggak punya uang, bukan gila, penjualannya turun. Maka kalau dia penjualannya turun, pembelian bahan bakunya kan turun juga. Ya, mungkin dia beli kemarin gula satu hari bisa 10 kilo, tepung katakanlah dia beli 50 kilo untuk buat kue. Tiba-tiba ya jadi tinggal gulanya 2 kilo, tepungnya mungkin dia beli cuma 10 kilo. Nah kan berenten ini sekarang kan, sampai ke berikutnya. Nah ini dengan multiplier. Nah jadi ini berdampak ya, sama kayak kita kemarin itu kayak COVID. COVID itu kan pembatasan sehingga ya pemerintah nggak bisa belanja, bahkan swasta juga nggak bisa bebas kan keluar kita. Nah, akhirnya kan UMKM-nya tutup karena nggak ada pembeli. Nah kalau UMKM-nya tutup nggak ada pembeli, suppliernya UMKM juga tutup. Kan jadi nyambung jadi semakin besar. Nah ini tadi saya katakan ini triwulan 1 itu karena ekonominya seperti ini ya pasti dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu ya akan melambat, akan melandai ini pertumbuhannya. Makanya mungkin kita ngeliat kok nggak rame ya gitu ya karena si penjualnya pun jangan-jangan nanti nggak ada yang beli. Ngapain dia produksi yang barang yang nggak dibeli, ya kan? Nah kita berharap bahwa ini jangan ya itu tadilah mungkin kalau ini berlanjut ya, yang kita khawatirkan itu ini kayak memberikan dampak bahwa ya apa yang dilakukan pemerintah itu kayaknya nggak punya efek deh terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi kok sangat bertentangan ya. Ini public trust. Nah itu dijaga nih, jangan sampai public trustnya turun sehingga orang akhirnya takut ya, kayak tadi lah narik duit dari ya itu memang ya ya kita nggak bisa menyalahkan juga ya, mungkin itu kan pandangan dia. Walaupun kalau pandangan saya sebenarnya masih belum terjadi hal yang sangat memprihatinkan gitu lah, belum buruk. Ya ini masih ya memang ada slowing down ekonominya. Ya mudah-mudahan nanti akan ada kebijakan yang lebih efektif lah ya, yang bisa mendorong kegiatan ekonomi bisa lebih baik lagi gitu. Oke, dari efisiensi yang dilakukan oleh Indonesia ini untuk dananya dialokasikan ke Danantara dan juga MBG. Nah, artinya Danantara ini tidak boleh gagal gitu kan Pak? Betul.
Terus konsep seperti apa yang seharusnya mereka lakukan agar ini benar-benar berhasil? Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan efisiensi yang dilakukan sekarang gitu. Iya. Saya kira kalau dari sisi konsepnya pasti mereka sudah punya ya. Dan pasti kalau kita lihat pasti bagus. Tinggal sekarang bagaimana mereka bisa menjalankan ya planning yang mereka udah siapkan. Dan juga bisa memitigasi resiko. Resiko ini yang penting juga. Karena investasi itu kalau dia tidak memperhatikan resiko ini berbahaya juga. Betul nggak harus ini bisa dijalankan? Jadi resikonya harus dipertimbangkan. Dan itu diminimalisir. Supaya kegagalannya menjadi semakin kecil. Ya. Walaupun kalau kita lihat ini ya pengelolanya ini saya ngelihatnya banyak kok pakar-pakar yang pengelola resiko ya. Ada yang dari OJK, ada yang dari auditor dan sebagainya ya, waktu di perusahaan-perusahaan itu yang gede-gede. Nah itu mudah-mudahan ini bisa menjadi menunjukkan bahwa mereka sudah punya keahlian di situ dan mereka mengimplementasikannya. Nah sekali lagi bahwa kita berharap Danantara ini ya bisa menjalankan ya rencana-rencana investasinya ya. Dan kemudian mencari mitra. Sebenarnya gini, kalau mitranya nggak dapat susah juga, ya. Ada beberapa sektor memang yang sebenarnya ini diminati. Nah, tinggal kemudian Danantara ini juga ketika nanti dapat investor, ya, dia juga kan berhadapan dengan birokrasi. Ya, tapi mudah-mudahan mereka dapat dapat dukungan ya. Mudah-mudahan ya, karena biasanya gini, birokrasi itu bukan hanya di tingkat pusat, ada tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten. Kan urusan-urusan bangun pabrik itu kan nggak hanya di pusat, pusat didaftarkan ya udah dapat semua. Tapi begitu izin lokasi misalnya, ya itu kan dari bawah, ya kan. Kemudian ada pajak di situ, ya. Ada kalau beli tanah dia ada BPATB namanya, biaya balik nama atas tanah itu kan. Nah itu kan cukup besar. Belum lagi nanti dia punya tanah dia kena PBB. PBB-nya kalau udah industri itu pasti mahal. Lumayan. Ya. Dia belum punya penghasilan udah dipajakin yang tinggi. Ya ini kita berharap bahwa ya daerah juga mendukung dalam arti gini loh. Ya ramahlah dengan investasi, bahwa investor itu dia sedang menyiapkan pembangunan bisnisnya. Ya ini janganlah kemudian muncul pajak-pajak, muncul oknum-oknum yang mempersulit ya untuk penerbitan izin dan sebagainya. Nah mudah-mudahan nih pemerintah membackup ya, karena ini menjadi ujian juga. Kalau investor yang bergabung dengan Danantara kemudian melihat bahwa Danantara aja susah nih, apalagi saya kan gitu ya. Nah udah nggak percaya. Nah itu harus bisa diminimalisir ya. Jadi kita berharap juga dukungan tidak hanya dari pusat, tapi juga sampai ke level pemerintah daerah. Ya itu bisa didukung ya agar investasi yang direncanakan nanti ya itu memang betul-betul berjalan ya. Apalagi kan tengok aja kemarin mau hari raya tuh banyak oknum-oknum yang melakukan pemerasan atau pemaksaan pembayaran ya kan THR. Nah ini kan udah berita negatif sebenarnya. Kok masih ada sih di zaman kayak gini gitulah ya. Nah ini harus bisa didukung oleh pihak-pihak keamanan kita ya. Jadi ya karena itu menjadi kepercayaan lah bagi investor. Pesan untuk masyarakat ataupun warga kita terkait ekonomi yang sedang mereka alami sekarang ini. Ya, jadi memang mungkin di awal tahun 2025 ini ekonomi masyarakat dirasakan agak kurang baik gitu lah ya. Ya sebenarnya bukan hanya di tingkat masyarakat kita, di tingkat global juga seperti itu. Ya, jadi ini kayak ada runtutan dari tingkat. Bukan Indonesia saja yang merasakan hal ini sebenarnya ya. Jadi tingkat global juga begitu sampai tingkat nasional ya. Walaupun memang belum begitu mengkhawatirkan lah ya. Dan di kita itu ada yang namanya business cycle, bahwa ekonomi itu naik turun, nggak pernah ekonomi itu naik terus nggak. Karena gini dia, ketika dia di bawah itu kan ada upaya untuk bisa mengungkit. Nah ketika ekonomi tumbuh, produksi bertambah,
kalau tidak dibarengi dengan konsumsi yang tinggi juga, kan bersisa produknya. Maka kemudian slow down ekonominya. Ya. Nah, ketika dia slow down, maka kemudian disinilah adalah PHK. Ya kan, stoknya masih banyak barangnya, ya kan, karena tadi digenjot. Ya kan, karena ekspektasinya kalau digenjot tuh nanti laku nih gitu. Padahal kemampuan serapan konsumsi masyarakat itu nggak sepenuhnya gitu loh, seperti yang diperkirakan. Ya mau dipaksa kayak manapun ya nggak bisa beli, orang nggak ada duitnya. Iya. Ya kan, produksi tetap berjalan. Akhirnya stop lu. Ekonomi akan slow down, akan melambat. Dia akan turun, ya. Nah, ketika dia turun, nah nanti kan sampai lagi nih keseimbangan baru. Artinya ya situ memang levelnya si konsumsi, maka barang terserap. Apalagi kemudian rakyat makin sejahtera, punya penghasilan yang lebih, naik lagi dia gitu. Yang kita harapkan jangan terlalu dalam turunnya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan apa? Ya, kalau misalkan swastanya lagi slow down, ya, maka pemerintahnya ini agak nge-push. Gimana nge-pushnya? Kayak tadi, ramah sama investasi. Karena kuncinya di situ. Ketika ada investasi, maka orang bekerja. Yang diperlukan sekarang orang bekerja. Benar. Ya, punya pekerjaan, punya penghasilan. Ketika dia punya penghasilan, dia bisa beli barang. Iya. Jadi perputarannya tetap ada. Iya. Nah, kita tuh sebenarnya masih banyak yang belum kita garap. Ya, potensi kita masih banyak, tetapi kita tidak bisa mendatangkan investasi, mewujudkannya lah. Ya, karena sebenarnya ini hal-hal yang harusnya tidak kita perdebatkan yang hari ini lagi. Yang ini sebenarnya dari dulu juga gini terus. Ya, saya ngelihatnya bahwa ini masalah yang klise, yang nggak siap-siap ini sebenarnya. Kapan Indonesia bisa betul-betul bersih ya? Artinya ya kita semua murnilah mendukung bahwa tidak ada lagi pungutan macam-macam, tidak ada lagi katakanlah semangat yang sama tingkat pusat bahwa ada kemudahan. Ya di daerah juga ngasih kemudahan. Karena saya langsung nih dapat info kan dan membaca gitu, ada investor yang berminat di Sumatera Utara. Tapi ada kabupaten yang menghambat malah dengan alasan ini PAD. Kalau investasinya ini nggak dapat kemudahan, ini PAD nih katanya. Padahal investornya aja belum masuk, di mana PAD-nya? Kan gini, dia nggak jadi masuk, yang ada juga PAD-nya. Padahal kalau dia masuk, orang kerja. Jadi pemerintah daerah ini jangan dikesempit, jangan hanya bahwa ini ada potensi PAD yang hilang, bukan. Ini demi masyarakat, gitulah. Ya, minta sama investornya, kami akan membebaskan perusahaan Bapak dari pajak tertentu, asal Bapak rekrut penduduk kami, yang KTP kami, kan lebih bagus. Iya benar. Ya kan? Iya. Fungsi pemerintah itu kan ya dalam kampanyenya selalu bilang, wah kita akan mendukung penciptaan lapangan kerjaan, investasi. Buktikanlah, ya, direalisasikan ucapan-ucapan itu. Kasihan kepada masyarakat. Masyarakat bertambah banyak, orang yang berpendidikan udah makin banyak, tapi abis tamat kuliah nggak ada pekerjaan, karena memang nggak ada peluangnya. Nah, itulah dia, ya. Oke, terima kasih Pak atas ilmunya. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mau Tahu Aja. Dan Sobat Mistar, semoga dengan adanya Danantara ini kita bisa menggait ataupun mengambil investor ya Pak ya, yang lebih besar lagi dan bisa membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi. So Sobat Mistar, itu dia tadi podcast Mau Tahu Aja. Sampai ketemu lagi, tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.